channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Kisah wanita bersahaja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat. Kali ini kita akan membahas tentang kisah wanita bersahaja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Pada zaman Nabi, wanita memiliki peran penting dalam sejarah dunia, politik, hadis, hingga perdagangan. Kendati demikian, kisah para perempuan cerdas nan dermawan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kurang diketahui oleh khalayak luas. Berikut ini kisah para wanita tangguh untuk menjadi inspirasi sukses di dunia dan akhirat. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ialah Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang masyhur yang terkenal karena kearifan dan kebijaksananya. Perempuan kelahiran 555 dan berdarah Quraisy adalah sosok mandiri, cerdas, dan dermawan. Para masyarakat Quraisy menyebut beliau sebagai tokoh masyarakat yang paling dihormati. Ia merupakan istri pertama dan abadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pemeluk Islam pertama. Sebelum menjadi suami dan era kenabian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rekan bisnis sang saudagar Khadijah. Saat menjalankan bisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani budak bernama Maisarah. Omset selalu melambung saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang hingga membuat Maisarah takjub. Tak hanya itu, ia selalu berdagang dari hati yang terlihat dari sikap beliau yang jujur, ramah, santun, baik hati, dan terpercaya. Setelah pulang, Maisarah bercerita tentang harinya hingga karakter Rasulullah. Dari A sampai Z membuat Khadijah terpikat pada tutur dan akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak hanya memandang baginda sebagai rekan kerja, akan tetapi juga sebagai pribadi manusia. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah menikah dengan mahar 20 unta muda. Saat itu, Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Dari pernikahan dan rumah tangga yang penuh kedamaian, lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah setia menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Khadijah adalah orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul beserta ajarannya. Menjadi nabi berarti harus siap dengan kesepian dan terpinggirkan karena tantangan yang ia hadapi untuk menuntun umat ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ringan bebannya karena di sampingnya ada pasangan pilihan Allah yang senantiasa memberikan dukungan materi, psikologis, dan kasih sayang untuk dakwahnya. Seperti saat wahyu pertama turun tak disangka-sangka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepi di Gua Hira. Paman Khadijah, Warakah bin Naufal memberitahu keponakannya kalau suaminya sedang menghadapi risalah kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta tolong untuk diselimuti, lantas Khadijah dengan sigap menyelimutinya hingga hilang perasaan takutnya. Beliau menumpahkan semua keluh kesahnya hingga berkata, "Aku khawatir kepada diriku," ujar Rasulullah. Dukungannya terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat spesial di hatinya. Saat 3 tahun masa kenabian, Khadijah meninggal dunia dan meninggalkan duka mendalam. Hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sedih, hingga Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Miraj. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar. Ini adalah kisah perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak lekang oleh waktu dari Aisyah binti Abu Bakar. Setiap kali sahabat Nabi dan perempuan berdiskusi dengan Aisyah, maka obrolannya mampu memperluas khazanah orang lain. Ingatannya kuat,
peduli, dan kritis terhadap masalah sosial pada masanya. Aisyah berusia 18 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Di sisi lain, mengutip dari Women in Islam, An Historical and Theological Enquiry, 1991 oleh Fatimah Mernissi, Aisyah pernah menjadi pemimpin pasukan pada Perang Jamal saat berusia 42 tahun. Meskipun begitu, ia merasa sedih karena peperangan tersebut memakan banyak korban dan perpecahan. Perempuan yang memiliki julukan Al-Humairah tersebut adalah perawi hadits unggul. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk belajar dan mengajar hadits. Hingga akhir hayatnya, ia berkontribusi menyumbang 242 hadits sebagai pusaka pengetahuan umat Islam. Yang ketiga, Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah putri dari Umar bin Khattab. Kisah dirinya sebagai perempuan di zaman Rasulullah populer berkat kepiawaian Hafsah menghafal dan menjaga Al-Quran. Ia memiliki nama lengkap Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nafal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Rajah bin Adi bin Luay. Ia lahir dan tumbuh dari suku Arab Adawiyah. Sebelum Umar bin Khattab mengenal Islam, ia merasa malu ketika Hafsah lahir karena terdapat mitos saat Arab Jahiliyah bahwa anak perempuan adalah aib. Setelah masuk Islam, Umar bangga kepada anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran. Berkat kasih sayangnya, Hafsah binti Umar tumbuh menjadi sosok yang kuat seperti ayahnya. Selain itu, ia memiliki kepribadian yang baik dan ucapan yang tegas. Kecakapan Hafsah dalam menghafal Al-Quran diteliti oleh sejarawan, seperti Ruqayyah Y. Han dalam jurnalnya berjudul Dita Women Edit the Quran, Hafsah's Femme Codex. Han menjelaskan bahwa Hafsah binti Umar kemungkinan menjadi perempuan pertama yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk teks tertulis. Hafsah belajar Al-Quran serta cara menulis ayat yang baik dan benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi sosok yang istimewa karena satu-satunya penghafal yang menulis ayat di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayahnya, Umar bin Khattab menyebut anaknya sebagai penghafal Al-Quran karena ia sendiri mencari Hafsah ketika terdapat perbedaan tafsir Al-Quran. Melansir dari medievalis.net, sampai saat ini, para penghafal Al-Quran lebih banyak berfokus kepada laki-laki. Di sisi lain, beberapa sejarawan menunjukkan bahwa perempuan juga berperan penting dalam kebangkitan agama Islam di tanah Arab, seperti Hafsah binti Umar. Ia adalah perempuan terpelajar yang vokal menjaga ayat Al-Quran sebelum ditulis ulang di era Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad. Inilah kisah Fatimah Az-Zahra, putri dari Siti Khadijah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kesederhanaan, tawaduk, wara, bersahaja, dan bersabar dalam kesulitan. Kehidupan yang keras sejak belia membuatnya menjadi pribadi yang tegar. Di awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dan keluarganya menerima perundungan dari kafir Quraisy. Lalu, Ibunda Khadijah wafat di saat ia masih balita. Meskipun ditempa dengan kenyataan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayah membimbing Fatimah dengan cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, Fatimah pun memiliki sifat bersahaja, dermawan, dan tidak pendendam. Ia pernah memberi sedekah kepada musafir berupa kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Musafir tersebut telah kehabisan bekal makanan dan hartanya. Fatimah memiliki julukan Az-Zahra yang artinya wajah yang bersinar. Karena ketaatannya yang ia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan Fatimah Az-Zahra akan masuk surga. Pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Hari Muslim. Yang kelima, Nusaibah binti Ka'ab al-Masniyah. Nusaibah ialah ibunda yang dikenal sebagai tim medis di Perang Uhud.
Ia adalah sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani dan sigap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh di medan perang. Sebagai tim medis, ia berkewajiban untuk memasok air dan mengobati pasukan muslim yang terluka. Saat para pemanah menembakkan anak panah dari atas bukit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kewalahan menangkis sendirian. Sekejap, Nusaibah dan lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Meskipun ia mengalami luka-luka di sekujur tubuh, semangatnya terus membara. Keberaniannya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub hingga mendoakan ia dan anaknya, Abdullah, kelak menjadi sahabatnya di surga. Selain Uhud, masih ada peperangan lain yang ia ikuti bersama suami dan putra-putranya, seperti Khaybar, Hunain, dan Yamamah. Itulah kisah wanita bersahaja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan inspirasi untuk umat Islam. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang kisah-kisah wanita bersahaja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.